Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di Basa Basi. Bincang asik bareng sahabat berbagi bersama saya Saura dan rekan saya. Perkenalkan saya Abad di sini. Abad, gimana kabarnya Abad? Alhamdulillah baik banget. Gimana kalau Kak Saura kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku hari ini baik juga dan semoga sahabat-sahabat di rumah yang sedang nonton dimanapun kalian berada, kalian juga dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, Bat, sebelum kita masuk ke inti basa-basi kita, ngerasa nggak sih Bat kalau hari ini tuh ada yang beda? Wah, apa tuh Kak yang beda? Aku nggak tahu, kasih tahu dong. Jadi untuk basa-basi kali ini kita ada bintang tamu spesial. Oh, siapa tuh? Nah, kalau mau tahu nih, sahabat-sahabat mungkin penasaran ya, atau mungkin sahabat juga udah inget kali ya, flyernya waktu itu siapa, kita langsung undang aja kali ya, Bat? Langsung aja undang yuk, kita undang ke sini. Oke, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, gimana Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Saura, Abad? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kita selalu baik dan semangat dalam berbahasa-bahasa dengan sahabat. Bener semakin banget. mendekatin puasa semakin semangat ya. Puasa itu bulan yang dinanti-nantikan oleh umat muslim, betul nggak sih Pak Bat? Bener Iya dong, banget. betul. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat di rumah yang mungkin lupa atau belum tahu, aku mau infoin lagi kalau basa-basi kali ini kita ada bintang tamu spesial yaitu Pak Agus Ismail, manajemen dari Sahabat Berbagi yang akan memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan seputar wakaf asuransi. Nah, bener banget. Jadi tuh udah mulai ada yang nanya-nanya nih tentang apa sih itu wakaf asuransi. Ada juga yang nanya tentang bagaimana sistematikanya. Nah, kita mau bahas di SB Basa Basi kali ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran tentang wakaf asuransi, ditonton sampai akhir ya. Oke, sebelum kita lanjut ke inti acara kita menjawab pertanyaan dari sahabat, alangkah lebih baiknya kalau kita memperkenalkan pembicara kita dulu nih, Bat. Bener banget. Nah, jadi kita udah kedatangan bintang tamu spesial yaitu Pak Agus Ismail. Di sini aku pengen coba bacain profilnya dikit ya. Jadi Pak Agus Ismail ini merupakan lulusan dari Sekolah Bisnis Manajemen ITB yang pernah menjabat sebagai Head of Customer Fulfillment di Danamon. Kemudian setelah itu ia juga pernah menjabat sebagai Organizational Development Manager di Rabobank. Pernah juga menjabat sebagai Head of Human Capital di Generali Indonesia dan saat ini sedang menjabat sebagai CEO dari Sahabat Berbagi. Wah, Masya Allah, ini CV-nya luar biasa sekali nih Pak Agus ya. Nampaknya dari masih kuliah Pak Agus sudah sangat aktif ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Mungkin selain dari penjelasan Abad tadi, ada yang ingin Pak Agus sampaikan dulu mungkin Pak? Nah, kita kan basa-basi ya, jadi semakin cepat menjawab pertanyaan semakin bagus. Kita mulai aja ya. Soalnya pasti banyak yang nunggu jawabannya kan? Benar banget. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Pertanyaan pertama, wakaf atas manfaat asuransi maksudnya apa ya Pak? Oke, baik. Terima kasih ya untuk sahabat yang bertanya. Jadi instrumen wakaf itu saat ini berkembang luar biasa. Kalau dahulu wakaf itu hanya sekedar 3M, yang untuk makam, untuk masjid dan musola ya, berupa tanah dan berupa harta yang sangat besar. Maka sekarang ini instrumen wakaf menjadi sangat banyak sekali gitu. Badan Wakaf Indonesia sudah membuat beberapa memudahkan setiap orang berwakaf. Salah satunya adalah wakaf atas manfaat asuransi. Simpelnya begini, setiap orang punya asuransi, kemudian asuransinya punya manfaat. Nah, manfaat ini yang diwakafkan. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan adanya instrumen wakaf melalui manfaat asuransi, nah, jadi orang-orang sudah mulai banyak pilihan dan sudah
nggak ada lagi bilang bahwa saya nggak mau berwakaf karena susah, karena semuanya sudah tersedia. Salah satunya adalah manfaat wakaf atas asuransi. Ya. Oke Pak, berarti bisa dikatakan kalau manfaat yang kita peroleh itu nantinya akan diwakafkan ya Pak. Nah di sini akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak sistematika wakaf manfaat asuransi Pak? Oke, ini sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Saya ambil contoh misalnya ada Fulan gitu ya, si A, dia membeli produk asuransi jiwa syariah gitu. Nah, misalkan dia membeli seharga X rupiah, kemudian manfaatnya terbentuk adalah 100 juta rupiah. Nah, lalu dia berpikiran, ini biasanya kalau 100 juta itu begitu dia meninggal dunia, maka 100 juta akan kembali kepada keluarga kan, 100%. Nah, dia berpikir, bagaimana kalau misalkan manfaat asuransi ini saya wakafkan saja. Jadi dengan adanya wakaf atas manfaat asuransi ini, maka uang 100 juta yang menjadi haknya ahli waris itu sebagian kemudian diwakafkan kepada lembaga nazir yang sudah dipilih oleh Fulan tersebut gitu. Berarti bisa dikatakan jadi sebenarnya kalau wakaf atas manfaat asuransi ini jadi ada dua manfaatnya gitu ya Pak. Ada manfaat untuk wakafnya, ada juga manfaat yang bisa untuk ahli warisnya nanti gitu ya Pak. Betul, dan itu semuanya sudah ada aturannya juga. Ada Fatwa MUI 106 DSN MUI 10 tahun 2016. Itu di situ disebutkan bahwa jika orang mau berwakaf maka 45% itu diwakafkan, 55% itu kepada keluarga yang ditinggalkan. Begitu. Oke, siap Pak. Ini secara nggak langsung ini menjawab pertanyaan ketiga sih Pak tentang bagaimana implementasi wakaf atas manfaat asuransi dan apa dasar hukum dari wakaf asuransi itu sih Pak. Ya, berarti saya sudah bisa ini ya, satu langkah di depan gitu ya. Betul Pak, lebih futuristik Pak Agus nih memang luar biasa Pak. Betul, jadi kalau boleh saya cerita sedikit ya, MUI itu sudah sangat kooperatif dan sangat mengakomodasi dari permintaan masyarakat kita. Itu misalnya ada beberapa industri asuransi dan juga ada lembaga nazir itu yang mengusulkan kepada MUI bahwa boleh dong kalau misalkan orang punya asuransi sebagian ini diwakafkan. Nah, itu awalnya adalah seperti itu. Kemudian MUI yang kita tahu sebagai lembaga yang dipercaya oleh pemerintah ya, sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi mengenai fatwa halal haram dan segala macam, akhirnya mengeluarkan fatwa DSN MUI 106 tahun 2016, di mana orang yang punya asuransi itu bisa mewakafkan manfaatnya kepada nazir yang ditunjuk. Nah, itu kira-kiranya. Nah, itulah makanya di Sahabat Berbagi pun kita punya ide dari situ. Nah, produk yang ada di Sahabat Berbagi memang dikhususkan untuk wakaf, tidak untuk yang lain. Gitu, Sarah. Setuju, Pak. Jadi apalagi dengan adanya aplikasi Sahabat Berbagi ini ya Pak, digital itu sangat memudahkan kita ya. Jadi dimanapun sahabat-sahabat berada nih di rumah, sahabat tetap bisa melakukan wakaf melalui instrumen asuransi dengan Sahabat Berbagi. Betul. Benar banget, dan di Sahabat Berbagi juga kita bisa milih nazir mana yang akan kita salurkan wakafnya. Nah seperti itu. Selain itu di Sahabat Berbagi bisa memilih ahli waris yang akan kalian salurkan warisan kebaikannya, seperti itu. Nah terus ini lanjut ke pertanyaan terakhir Pak. Apa sih Pak manfaat dari wakaf asuransi ini Pak? Keuntungannya? Keuntungannya apa gitu ya? Nah, sangat jelas sekali bahwa yang namanya wakaf itu kan ibadah ya. Wakaf adalah amalan yang apabila kita lakukan, jika kita meninggal dunia, maka pahalanya akan kita terima, meskipun kita sudah meninggal dunia. Gitu ya. Setuju Pak, abadi gitu ya. Betul, jadi istilahnya kita sudah, kan ada amalan seperti sholat, begitu meninggal dunia selesai. Puasa begitu meninggal dunia selesai. Haji pun juga begitu meninggal dunia selesai. Tetapi yang wakaf ini, sedekah atau wakaf, ini kita pun meninggal dunia, jadi pahalanya akan terus mengalir sampai nanti kiamat gitu ya. Nah ini menurut saya pribadi ini adalah suatu amalan yang cerdas gitu ya. Kitanya sudah nggak ada, tetapi kontribusinya atau pahalanya akan terus kepada kita. Nah lalu keuntungannya apa? Nah keuntungannya untuk kita berwakafnya melalui manfaat asuransi, yang jelas satu, manfaat asuransi akan menghasilkan nominal yang besar dibandingkan dengan
kontribusi yang kita berikan, ya. Artinya kita bayarnya misalnya adalah 100.000 gitu ya, mungkin manfaatnya bisa 5 kali lipat, bisa 7 kali lipat, tergantung dari usianya. Nah, yang kedua adalah manfaatnya ini akan disalurkan pada waktu kita meninggal dunia. Nah, artinya apa? Artinya adalah niatan kita untuk berwakaf besar dengan kontribusi yang kecil itu insya Allah pasti akan disalurkan. Kenapa? Apabila melalui sahabat berbagi kan otomatis ini sudah by system. Sehingga dari awal pun kita sudah meniatkan untuk membayarkan wakaf itu melalui instrumen asuransi, secara sistem sudah dikunci. Jadi pada waktu nanti kita meninggal dunia, itu langsung disalurkan kepada nazir yang sudah kita pilih di awal, sisanya 55% akan diberikan kepada keluarga. Beda ceritanya kalau misalkan kita nabung ya, tujuannya nabung biasa nih. Pokoknya nanti kalau udah terkumpul sekian kita mau wakaf. Tiba-tiba tabungannya belum selesai, kita sudah meninggal dunia. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah keluarga kita tahu bahwa ini niatnya untuk wakaf? Bisa jadi uang tersebut untuk dipakai untuk bayar ini, bayar itu, hutang sana, hutang sini gitu ya, hutangnya almarhum loh. Gitu kan, belum lagi biaya dari jenazah. Nah, ini singkat cerita sudah niat tabung, ternyata begitu meninggal belum diwakaf atas manfaat asuransi karena sudah by system. Begitu kita diniatkan, kita membayar secara rutin, kita meninggal dunia, maka sistem akan langsung membayarkan 45% dari manfaat asuransi akan ditransfer kepada nazir yang kita pilih, kemudian 55%-nya itu kembali kepada keluarga yang kita tunjuk, ya ahli waris. Jadi semuanya menang. Yang meninggal pun dapat wakaf, nazirnya dapat wakaf ya, yang meninggal dapat pahala wakaf, nazirnya dapat wakaf, keluarga yang ditinggalkan pun juga masih mendapatkan dana untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itulah keuntungan yang bisa diperoleh jika kita menyalurkan wakaf kita melalui manfaat asuransi. Begitu kira-kira ya. Jadi kalau boleh saya rangkum nih ya Pak, keuntungan dari wakaf melalui instrumen asuransi ini berarti ada 3 ya Pak pahalanya, keuntungannya. Jadi pahala kedua ada wakaf untuk nazirnya ya kan, ini lebih keuntungan ke nazirnya sih ya Pak mungkin. Terus yang ketiga juga dapat warisan. Jadi sahabat-sahabat di rumah nih yang udah ada niatan untuk wakaf, kalian udah nggak perlu khawatir lagi karena nantinya ketika kalian meninggal dunia sudah otomatis aman, dana yang kalian niatkan untuk berwakaf sudah pasti akan disalurkan kepada nazir. Dan betul. Udah tinggal tenang deh hidup kalian. Iya betul. Jadi semua sudah di dunia dapat, di akhirat insya Allah juga dapat. Betul. Oke Pak, tak terasa sudah terjawab semua nih ya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat ya. Sip, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Jadi nih aku mau ngingetin sekali lagi untuk sahabat-sahabat di rumah, ayo untuk kalian-kalian yang udah ada niatan berwakaf, jangan khawatir, jangan ragu untuk mulai berwakaf, karena wakaf itu nggak harus selalu ketika kalian udah punya banyak uang tanda kutip. Karena dengan adanya sahabat berbagi ini, kalian bisa berwakaf sedari dini, mulai 50.000 aja per bulannya kalian juga sudah bisa menunaikan wakaf. Bener banget. Terus pakai aplikasi sahabat berbagi juga simple banget. Kalian metode pembayarannya tuh bisa melalui e-wallet, dan e-walletnya tuh ada banyak banget pilihannya. Nah sama di sini aku pengen ngingetin buat teman-teman yang ketinggalan buat nonton SB Bahasa Basi, itu kalian bisa nonton di YouTube kita di Sahabat Berbagi Apps, karena di situ tersimpan semua SB Bahasa Basi dari episode 1 seperti itu. Oke. Dari Saura sepertinya sudah cukup. Dari Abad ada yang mau disampaikan lagi? Atau dari Pak Agus mungkin ada penutup Pak di episode kali ini Pak? Oke, yang pasti dengan adanya sahabat berbagi sebagai salah satu alat untuk menyalurkan wakaf melalui manfaat asuransi sudah ada. Jadi semua instrumen wakaf sudah ada. Maka sudah saatnya kita untuk menyalurkan wakaf secara segera gitu ya. Apalagi kalau mau yang cerdas ya tentunya di sahabat berbagi. Kenapa? Dengan sekali proses pahala wakafnya insya Allah kita dapat, uang dari yang terbentuk itu juga akan dibayarkan kepada nazir, keluarga yang ditinggalkan juga akan mendapatkan manfaatnya. Jadi ini sesuatu amalan yang cerdas ya, apabila kita wakafnya melalui manfaat asuransi, terutama sahabat berbagi. Kira-kira itu aja Saura.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus atas insight-nya hari ini, atas kesediaan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat di rumah. Oke, kalau begitu, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, izin untuk menutup episode Basa-Basi kali ini ya. Assalamualaikum sahabat, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.